Halo semuanya, kembali lagi dengan saya admin channel Aksi 10. Di sini saya akan menceritakan pertarungan antara Sarutobi Sasuke melawan Tsuchikage pertama. Sebelumnya jika kalian tertarik pada cerita channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like-nya. Terima kasih. Sarutobi Sasuke dikenal sebagai salah satu shinobi terbesar dalam sejarah Konoha. Ia bukan hanya ayah dari Sarutobi Hiruzen yang nantinya menjadi Hokage ketiga, tetapi juga seorang shinobi yang kekuatannya sebanding dengan Hashirama Senju dan Uchiha Madara. Kekuatan api dan petirnya telah menggemparkan medan pertempuran di banyak kesempatan, dan kini, di Perang Dunia Shinobi pertama, takdir menuntunnya untuk menghadapi salah satu lawan terbesarnya, Tsuchikage pertama dari Iwagakure. Ayah dari Sarutobi Hiruzen, seorang shinobi legendaris dari Konoha, ia dikenal karena penguasaannya atas dua elemen utama, api dan petir. Kekuatan dan kebijaksanaannya seringkali dibandingkan dengan Hokage pertama dan Madara. Sasuke memiliki perawakan tinggi dengan aura yang karismatik, selalu menjaga kedamaian Konoha dengan dedikasi yang tidak tertandingi. Pemimpin Iwagakure, ahli dalam elemen batu dan tanah, serta penguasa tanah liat peledak. Ia memanggil golem raksasa yang dapat menghancurkan apa saja di jalurnya, menjadikannya lawan yang mengerikan di medan perang. Tsuchikage dikenal keras, tak kenal ampun, dan sangat protektif terhadap desanya. Perang Dunia Shinobi pertama telah dimulai, desa-desa besar sedang bertarung untuk wilayah, kekuasaan, dan pengaruh di dunia ninja yang baru terbentuk. Konoha, di bawah kepemimpinan Hokage pertama, sedang berada di pusat konflik. Sarutobi Sasuke, yang dipercaya sebagai tangan kanan Hokage, berdiri di garis depan. Di sisi lain, Iwagakure yang dipimpin oleh Tsuchikage pertama, adalah ancaman utama Konoha di bagian utara. Mereka memperebutkan wilayah kaya sumber daya alam, yang penting bagi kelangsungan hidup kedua desa. Konflik antara Konoha dan Iwagakure telah berkembang menjadi perang besar yang melibatkan ribuan shinobi. Sasuke sering memberikan nasihat kepada putranya, Hiruzen, yang saat itu masih muda. Hiruzen memandang ayahnya sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan, menginspirasinya untuk suatu hari nanti menjadi Hokage. Dalam bab ini, bisa ditambahkan momen-momen antara ayah dan anak di tengah persiapan perang, menunjukkan cinta ayah yang dalam meskipun sedang berada di tengah krisis. Tsuchikage pertama ingin menghancurkan Konoha, bukan hanya untuk memperluas wilayah Iwagakure, tetapi juga karena dendam pribadi. Tsuchikage kehilangan keluarganya dalam sebuah insiden yang melibatkan shinobi Konoha, sehingga pertempuran ini baginya adalah tentang kehormatan dan pembalasan. Pasukan Konoha dan Iwagakure bertemu di dataran tandus, sebuah medan perang yang penuh dengan bukit dan lembah, di mana tanah dan batu menjadi senjata utama bagi para shinobi Iwagakure. Sasuke memimpin serangan frontal terhadap pasukan Tsuchikage. Dengan kekuatan elemen api, Sasuke menciptakan tembok api yang menghalangi laju pasukan musuh. Di tengah pertempuran, Sasuke dan Tsuchikage saling menatap. Kedua pemimpin besar ini mengetahui bahwa pertarungan di antara mereka akan menentukan nasib kedua desa. Tsuchikage, dengan golem raksasa di sisinya, memulai serangan pertama dengan memerintahkan golem untuk menyerang pasukan Konoha. Sasuke menggunakan kombinasi elemen api dan petir untuk menghancurkan barisan shinobi Iwagakure. Serangan api meledak dari tanah, menciptakan ledakan petir yang melumpuhkan banyak musuh. Namun, Tsuchikage memanfaatkan medan yang kaya akan batu untuk memperkuat serangannya, memanggil golem besar yang sulit dihancurkan. Tsuchikage melihat perang sebagai kebutuhan untuk melindungi Iwagakure, sementara Sasuke menganggapnya sebagai jalan terakhir untuk perdamaian. Pertarungan antara Sasuke dan Tsuchikage berlangsung lama dan brutal. Sasuke mengeluarkan teknik elemen api terkuatnya, Katon, Karyuendan, yang membakar seluruh area medan perang. Namun, Tsuchikage dengan cepat menanggapi dengan Doton, tembok batu dan serangan tanah liat peledak yang sangat kuat. Sasuke menggunakan petirnya untuk memecahkan batu dan menembus pertahanan Tsuchikage. Namun golem raksasa Tsuchikage terus menghancurkan segalanya di jalurnya. Pertarungan mereka menjadi semakin intens, menguras cakra dari kedua belah pihak. Tsuchikage dapat memanggil beberapa golem sekaligus, sementara Sasuke menggunakan kilatan petir, sebuah serangan petir berbentuk naga yang sangat kuat, untuk mencoba mengakhiri pertarungan. Sasuke mencoba memanfaatkan kecepatan dan kelincahan elemen petirnya untuk menyerang titik-titik lemah Tsuchikage, sedangkan Tsuchikage memanfaatkan kekuatan bertahannya untuk meredam semua serangan. Meskipun Sasuke telah memberikan segalanya, Tsuchikage tetap sulit ditaklukkan. Serangan tanah liat peledak dan kekuatan golem telah melukai Sasuke dengan parah. Tubuhnya penuh luka, napasnya mulai berat, namun tekadnya tetap tidak goyah.
Di saat yang sama, pasukan Konoha yang dipimpinnya mulai terpukul mundur oleh pasukan Iwagakure. Sasuke menyadari bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menyalakan elemen api yang sangat besar, menciptakan lautan api yang melahap sebagian besar pasukan musuh. Namun, golem raksasa Tsuchikage terus maju, menghancurkan segalanya di jalurnya. Di puncak pertempuran, Sasuke dikepung oleh para shinobi Iwagakure. Meskipun dia berhasil menghancurkan sebagian besar dari mereka, jumlah musuh terlalu banyak. Tsuchikage, yang mengetahui bahwa Sasuke telah kehabisan cakra, memberikan perintah terakhir, hancurkan dia. Dengan luka yang terlalu parah dan cakra yang hampir habis, Sasuke akhirnya jatuh di tangan shinobi Iwagakure. Namun, sebelum mengembuskan napas terakhir, ia tersenyum, menyadari bahwa ia telah melakukan segalanya untuk melindungi desanya. Kematian Sarutobi Sasuke dikenang sebagai momen penting dalam sejarah Konoha. Meskipun kalah di tangan Tsuchikage, pengorbanannya memberi Konoha waktu untuk menyusun strategi dan akhirnya memenangkan Perang Dunia Shinobi pertama. Patungnya dibangun di desa, dan namanya diukir dalam sejarah sebagai salah satu shinobi terbesar yang pernah hidup. Putranya, Sarutobi Hiruzen, tumbuh dewasa dengan membawa warisan ayahnya. Ia menjadi Hokage ketiga, dan memimpin desa dengan cinta dan dedikasi yang sama seperti yang ditunjukkan oleh ayahnya di medan perang.